Long Hao Chen menggunakan tepi, bagian datar, dan bahkan pegangan pedang berat di tangannya, itu sepertinya bisa menangani semua serangan pedang bambu lawan. Sesaat, bayangan pedang itu berkilauan, menyelimuti seluruh tubuhnya seperti bola cahaya besar. Kemampuan cahaya suci terus digunakan, dikoordinasikan dengan pertahanannya menggunakan sepasang pedang berat. Saat menghadapi serangan Long Xingyu, jika Long Hao Chen menunjukkan sedikit kekurangan, pedang bambu akan segera jatuh ke tubuhnya dan lebih menyakitkan daripada serangan semut burung hantu. Namun, yang aneh adalah bahwa Long Hao Chen berhasil melawan, meskipun Long Xingyu terlihat cukup serius. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menembus pertahanan Long Hao Chen. Setelah seperempat jam pertempuran terus-menerus, pedang bambu Long Xingyu tiba-tiba bersinar. Sinar putih meluas dan ribuan pedang muncul di depan Long Hao Chen. Long Hao Chen masih melambai-lambaikan pedangnya. Dia tidak mengharapkan serangan ini dari Long Xingyu, tetapi ini jelas bukan pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Gagang pedang berat di tangan kirinya dipukul di tangan kanannya, lalu ia menebas di hadapannya dengan pedang berat di tangan kanannya, sambil mengayunkan pedang di tangan kirinya. Dengan kilatan cahaya keemasan, Horny Charge digunakan ke arah pedang bambu. Suara denting lembut terdengar. Pedang diayunkan tapi pedang bambu yang berada di jalur serangan tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Menggunakan momentum dari blok sebelumnya, Long Hao Chen maju. Dengan suara dering yang rapi, lapisan cahaya keemasan segera bergelombang dari tubuh Long Hao Chen, itu adalah obstruksi ilahi. Melawan tusukan Long Xingyu, dia harus menggunakan semua energi spiritual yang tersisa untuk membentuk obstruksi ilahi, memungkinkan dia untuk menahannya. Hebat, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Anda bisa bertindak dengan tenang. Saya melihat bahwa pelatihan tempur sebenarnya yang kami lakukan setiap hari tidak sia-sia. Mengambil pedang bambunya kembali, Long Xingyu yang tersenyum mengangguk di depan Long Hao Chen. Namun, Long Hao Chen terengah-engah, pakaiannya basah oleh keringat. Meskipun ayahnya tidak menggunakan serangan terkait energi spiritual, Long Hao Chen masih kewalahan oleh kekuatannya. Long Xingyu pergi ke depan Long Hao Chen, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo kita pulang untuk beristirahat sebentar, ibumu akan segera selesai makan siang." Baik. Wajah Long Hao Chen juga senang. Terlepas dari kenyataan bahwa selama 1,5 tahun ini, dia dengan susah payah berlatih setiap hari, itu masih merupakan periode paling bahagia dalam hidupnya. Wajah ibunya selalu tersenyum, dan ayahnya yang tangguh memerintahkannya. Kehidupan seperti ini jauh dari membosankan, sebaliknya, penuh kebahagiaan. Ketika ayah dan anak tiba di depan kabin kayu, kaki Long Xingyu tiba-tiba berhenti, matanya menunjukkan tatapan yang parah. Long Hao Chen juga merasakan perubahan pada napas ayahnya, dia memberikan perasaan seperti naga kuno yang maha kuasa yang mencegahnya bernapas dengan tenang. Long Xingyu melonggarkan cengkeramannya pada tangan Long Hao Chen dan perlahan berbalik, mengambil langkah ringan dan, pada saat berikutnya, Long Hao Chen membuka mulutnya lebar-lebar, dari tubuh ayahnya, pancaran berwarna emas pekat menyembur, mengangkat tubuhnya ke dalam langit dan memungkinkan dia untuk terbang. Meskipun telah berlatih selama lebih dari 2 tahun dengan ayahnya, Long Hao Chen tidak tahu sama sekali di tingkat mana kekuatan sebenarnya ayahnya. Pada saat ini, melihat bahwa ayahnya bisa pergi sejauh mungkin untuk dapat mengandalkan energi spiritualnya untuk melayang di langit memberinya kejutan yang sangat besar. Pada saat yang sama, 2 lampu emas bisa dilihat di mata Long Xingyu saat dia menatap dari jauh ke arah kota Odin. Tanpa menunggu Long Hao Chen pulih dari keterkejutan, dia turun ke tanah, matanya menunjukkan ekspresi dingin. Angkatan bersenjata ras iblis meluncurkan serangan diam-diam, kita harus pergi. Bersamaan dengan itu, dia meraih lengan Long Hao Chen dan melonjak sekali lagi di langit. Energi spiritualnya yang terkondensasi penuh berupa sepasang sayap emas yang menyebar dari punggung Long Xingyu. Transformasi energi spiritual adalah kemampuan yang digunakan oleh Radiant Knight langkah ke-6, tetapi sayap Long Xingyu memiliki lebar lebih dari 10 meter, ditutupi oleh lusinan bulu berwarna emas yang tampak seperti benda nyata. Bagaimana energi spiritual biasa bisa mencapai prestasi seperti itu dengan mudah? Saat sepasang besar sayap peregangan muncul, aura berwarna emas menyelimuti Long Xingyu dan putranya. Sepasang sayap tiba-tiba mengipasi dan mereka berdua langsung menuju lurus ke arah kota Odin dengan kecepatan meteor. Apa yang Long Hao Chen tidak sadari adalah, setelah melihat sepasang sayap Long Xingyu, semua makhluk dari Gunung Odin, kebagian dalam hutan, terlepas dari apakah mereka binatang ajaib atau binatang buas, semuanya merayap di tanah. Mereka begitu cemas dan putus asa sebelum pemandangan ini sehingga mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Pemandangan berubah menjadi dunia berwarna emas, energi suci yang padat membungkus segala sesuatu di sekitar mereka dan Long Hao Chen bisa merasakan energi spiritual internalnya mendidih. Selama momen yang singkat ini, energi spiritual batinnya meningkat pesat.
Tetapi ini hanya karena energi atribut cahaya yang diproduksi sementara di sekitar mereka pada saat ini terlalu kuat. Ini menunjukkan betapa kuatnya energi suci yang dilepaskan oleh Long Xingyu. Rasanya seolah-olah hanya beberapa detik telah berlalu ketika cahaya keemasan tiba-tiba tersebar dan Long Hao Chen bisa melihat situasi luar. Kota Odin, kami sebenarnya sudah kembali ke kota Odin. Setelah waktu yang singkat, Long Hao Chen tidak bisa mempercayai matanya sendiri, tetapi faktanya adalah bahwa di depan matanya, di bawah kakinya, bukankah ini kota Odin tempat dia dibesarkan? Kota Odin saat ini telah kehilangan suasana awalnya yang tenang dan tenang. Banyak tempat terbakar, suara tangisan bergema tanpa henti, jeritan yang menyedihkan dan suara kehancuran membanjiri setiap sudut kota Odin. Long Hao Chen melihat setidaknya ribuan monster hitam lapis baja, tinggi, dan besar dengan tubuh yang kuat. Merekalah yang mendatangkan malapetaka di kota Odin. Monster-monster ini setidaknya setinggi 1,8 meter. Masing-masing memiliki kepala serigala dan tubuh manusia pada saat bersamaan. Mereka mengayunkan pedang melengkung. Penduduk kota Odin saat ini sedang dibantai oleh mereka, tangisan sedih dan melengking bisa terdengar di mana-mana, tapi serigala ganas ini juga tak henti-hentinya melolong lebih keras. Lebih dari 3.000 rumah tangga seharusnya tinggal di kota Odin, menghasilkan 20.000 penduduk, tetapi pada saat ini, itu telah menjadi lautan darah dan mayat, darah kental berserakan di mana-mana, pemandangan itu bisa membuat siapapun merasa ingin muntah. Ayah, apa itu? Suara Long Hao Chen dipenuhi dengan amarah, ini adalah tempat dia dibesarkan. Dia baru saja melihat dengan matanya sendiri salah satu mantan teman kecilnya dipotong menjadi dua bagian oleh monster berkepala serigala yang memegang pedang melengkung, bagian depan tubuhnya tergeletak di tanah dan setelah dia mengeluarkan penderitaan terakhirnya. Menangis sedih dan melengking, organ dalamnya mulai menyebar kemana-mana. Manusia serigala dari ras iblis. Long Xingyu menjawab dengan suara dingin, tekanan yang mengesankan bisa dirasakan dilepaskan dari tubuhnya. Orang-orang di bawah benar-benar ketakutan oleh manusia serigala, tanpa sadar melihat ke atas. Melihat dua sayap besar menyebar dari punggung Long Xingyu, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sangat heran dengan penampilannya. Ayah, biarkan aku turun, aku akan membunuh mereka. Long Hao Chen berteriak dengan penuh semangat. Kekuatanmu jauh dari cukup. Long Xingyu berkata dengan suara rendah, Hao Chen, bukankah kamu selalu ingin melihat kekuatan ayahmu yang sebenarnya? Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Cincin emas merah cahaya melonjak dari punggung Long Xingyu, tahta emas terang yang sangat besar bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa, perlahan-lahan muncul dari cincin cahaya merah keemasan.